Lama menghilang dari panggung politik nasional, mantan wali kota Depok Nur Mahmudi kembali menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah Polres Depok menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Bagaimana rekam jejak Nur Mahmudi Ismail memimpin kota satelit Depok? Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Donald Faris, yaitu Koordinator Divisi Korupsi Politik dari ICW atau Indonesia Corruption Watch. Selamat pagi, Mas Donald. Kita melihat lagi ini adanya kepala atau mantan kepala daerah begitu yang terjerat kasus korupsi, tetapi ironisnya adalah juga pernah menjadi mantan ketua umum atau elit partai politik. Anda melihat hubungan antara ketua umum partai dengan korupsi ini sendiri seperti apa kalau dari ICW ini? Kalau kita lihat paling tidak dalam 10 tahun terakhir atau kalau mau ditarik agak ke belakang sejak KPK ada tahun 2002, sejumlah elit-elit partai kemudian memang menjadi sasaran atau target dari proses hukum. Bukan berarti KPK mentargetkan elit partai yang kemudian menjadi titik pelaku terjadinya kasus korupsi. Karena memang korupsi diduga sangat dekat dengan elit-elit partai politik. Khususnya mereka yang berstatus sebagai penyelenggara negara atau pejabat publik. Kenapa itu terjadi? Layaknya banyak para politisi, apalagi kemudian elit-elit partai politik, ketua umum, sekjen, dan kemudian bendahara partai. Karena politik kita itu diilustrasikan dengan 3 kata. High cost, high risk, but high return. High risk-nya seperti yang tadi kita contohkan beberapa politisi seperti LHI, kemudian Yudi Widiana, Gatot, dan politisi-politisi di partai lain kemudian terlibat dengan kasus korupsi. Itu adalah risiko yang mereka tanggung. Karena politik kita mengandung cost yang sangat tinggi. Tetapi di sisi yang lain tidak membuat mereka jerak. Sekalipun cost-nya besar, resikonya tinggi, tapi return-nya juga gede. Kita lihat bagaimana orang kasus Bakamla misalkan saja, Fayakun diduga menerima sampai dengan 1 juta US dollar. Yudi juga menerima jumlah dengan angka yang besar sekali. Atau kemudian Fatona menjanjikan bersama LHI pada waktu itu sampai dengan 40 miliar rupiah. Masa hukuman yang dijalani dengan yang diterima artinya juga terlalu jomplang begitu. Tapi kalau kita lihat sendiri, ini kan ketua umum atau mantan ketua umum parpol. Sebut saja beberapa nama selain dari Nur Mahmudi Ismail. Pernah juga Anas Urbaningrum, begitu. Kemudian ada Surya Dharma Ali dan juga Setia Novanto baru-baru ini. Pernah juga Lutfi Hasan Ishak ini yang sama-sama juga dari kader PKS begitu. Nah, ketua partai ini sendiri, peran mereka dalam korupsi itu seberapa besar dibandingkan dengan misalnya kader lainnya, anggota dewan dan lain-lain? Orang yang menjadi ketua umum partai, Mas Zaki, itu adalah orang yang paling kuat memikirkan bagaimana pendanaan partai. Baik pendanaan partai secara organisasi per tahun atau pendanaan partai untuk pemilu. Itu yang harus dipikirkan yang bersangkutan. Sehingga untuk menjadi ketua umum itu harganya sangat mahal sekali. Maka kita sering mendengar adanya berbagai macam praktek politik uang atau jual beli dukungan di dalam kongres, munas, partai politik. Itu adalah kos yang harus dibayar untuk orang bisa menduduki jabatan ketua umum partai. Secara tidak langsung Anda mengatakan strategi atau otak di balik korupsi dalam sebuah partai adalah ketua umumnya ini? Saya tidak mau menyimpulkan terlalu prematur seperti itu. Tapi dia kemudian orang yang paling dibebani tanggung jawab untuk memikirkan roda organisasi partai politik. Dengan anggaran negara yang sangat kecil kepada partai politik, hanya Rp1.000 per 1 suara, kalau dulu Rp103 per 1 suara. Maka kemudian untuk menjalankan roda organisasi partai itu sangat besar sekali. Maka dia mencari sumber-sumber pendanaan baik yang legal maupun yang ilegal. Sayangnya kemudian berbagai macam fakta-fakta kasus dan peristiwa hukum di Republik ini yang dikaitkan dengan politisi dan khususnya yang dikait dengan pimpinan partai itu dikaitkan dengan sistem pendanaan partai. Kita lihat misalkan saja Mbak Zaki beberapa kasus yang diduga melibatkan Setia Novanto atau beberapa politisi belakangan ini dalam kasus IKTP, dalam suap PON, atau yang teranyar adalah dalam suap yang melibatkan salah satu politisi Golkar, Eni, disebut bahwa ada uang yang diduga mengalir ke Munas untuk pembiayaan Munas Partai Golkar. Jadi ketika ada elit partai terlibat,
dia juga memikirkan bagaimana roda organisasi partai, maka mencari pendanaan-pendanaan yang bisa ilegal, yang bisa ilegal. Nah, dua-duanya menjadi sumber pendanaan bagi mereka. Tentu kalau sudah berkaitan dengan pendanaan yang ilegal akan ada urusan hukum di kemudian Artinya dana parpol meskipun sudah dinaikkan begitu ya, sekarang kalau tidak salah menjadi 1.000 begitu kan untuk per suara. Ini tidak efektif ya? Karena dulu kan ini dana parpol diadakan juga untuk meminimalisir begitu korupsi-korupsi yang terjadi dalam partai politik. Betul. Begini loh, kalau kita tarik sebenarnya Rp1.000 itu sama dengan besaran harga satu suara di zaman Gus Dur dulu. Diambil dengan nilai inflasi 5-6% setiap tahunnya, artinya kita kembali ke angka 1.000 dulu yang sudah pernah ditetapkan zaman almarhum Gus Dur menjadi presiden. Ini sebenarnya kalau kita lihat angkanya tidak menaikkan, justru mengembalikan kepada jumlah porsi yang ada, dan kalau diambil nilai inflasi sebenarnya justru nilainya minim lah, gitu kira-kira. Tapi kalau kita lihat ada 3 sumber pendanaan partai, adalah iuran anggota, kemudian sumbangan yang sah secara hukum, dan iuran yang sumbangan yang berasal alokasi dari dana APBN dan APBD. Problem di kepartaian kita adalah tidak bisa memungut iuran anggota. Dan itu banyak mayoritas terjadi di partai politik di Indonesia. Anda biasa bayangkan, Mbak Zaki, kalau partai bisa mengumpulkan pendanaan-pendanaan legal dari anggotanya, saya pikir tidak perlu mereka mencari sumber-sumber pendanaan ilegal seperti proyek-proyek negara, mencari lahan-lahan bancakan dari pembahasan APBN dan APBD. Itu yang kemudian membuat partai selalu terbelenggu dengan persoalan-persoalan korupsi. Tapi kalau dari penelitian ICW sendiri, apakah memang korupsi ini untuk partai atau pribadi ini lebih banyak? Ada dua sisi memang. Satu, kalau lihat fakta-fakta hukum, ada yang memang tidak bisa dibantahkan karena disampaikan oleh keterangan seorang tersangka, saksi, bahwa uang itu juga mengalir ke partai politik. Di sisi yang lain memang juga ada elit-elit partai politik tertentu yang memang menerima untuk dirinya sendiri. Tapi partai tidak menerima. Ini 2 hal yang berbeda menurut saya. Nah, 2 proses penegakan hukum ini berbeda menurut saya. Kalau lebih banyak mana kepentingannya, berarti ke pribadi atau? Tidak pernah ada yang bisa membandingkan dengan jumlah nominal, dan rata-rata memang akan lebih banyak lari kepada pribadi dari kasusnya. Tapi yang proses hukum kepada orang yang menerima untuk partai, itu proses hukumnya harusnya berbeda. Partai juga harus disanksi secara organisasi. Baik. Maksudnya kemudian juga kalau kita lihat ini kan yang akhirnya tertangkap menjadi tersangka adalah mantan wali kota Depok yang juga pernah menjadi presiden PKS. Kalau kita lihat nama PKS juga pernah ada Lutfi Hasan Ishak begitu yang tertangkap juga akibat kasus suap impor daging sapi begitu. Kalau Anda melihat memang apakah ini bagaimana Anda melihat ada 2 peranan petinggi partai PKS ini sendiri? Apakah PKS sudah dikatakan salah satu parpol dengan kasus korupsi yang juga cukup banyak ditangani? Kalau dibandingkan dengan partai-partai lain, memang kasus korupsi yang paling banyak secara kuantitas itu partai PDIP dan partai Golkar. Kader-kadernya terjerat dengan kasus korupsi. PKS belum atau tidak sebanyak elit-elit. Tapi karena kursinya masih sedikit, kepala daerahnya tidak sebanyak partai-partai seperti Golkar atau PDIP, itu juga menjadi variabel penyebab. Makin dekat atau makin memegang kekuasaan, dia akan makin dekat dengan potensi terjadinya kasus-kasus korupsi. Nah, tapi kemudian kalau dilihat aktornya tidak berbeda dengan partai-partai lain. Misal melibatkan ketua umum partai, melibatkan politisi aktif, melibatkan kepala daerah. Sebenarnya secara leveling aktor itu tidak berbeda dengan partai lain. Walaupun secara kuantitas, secara keseluruhan itu jumlahnya belum sebanyak partai-partai lain. Artinya memprihatinkan ya Mas ya, kalau kita melihat ketua umum partainya saja begitu sudah korupsi. Bagaimana kita lihat bagaimana kadernya, kemudian anggota-anggota dewan sampai kepala daerah tidak ada kata. Ini berarti sistem yang sebenarnya terus berjalan dan terjadi di sistem pemerintahan di kita begitu. Kalau desain kepartaian kita masih seperti ini, otoritas ketua umum partai masih sangat besar, kemudian oligarki di partai masih tumbuh, menurut saya kita akan selalu melihat adanya pemain-pemain baru atau adanya pertangkapan tersangka-tersangka baru. Jadi tidak akan pernah berhenti begitu Mas Donald? Tidak akan ada berhenti karena kita berada pada siklus di mana partai dan termasuk elit-elit dan kader-kader partai itu menjadi sosok yang terus potensial terjerat dengan kasus-kasus korupsi. Sepanjang reform di internal kepartaian itu tidak dibangun. Nah, sekarang pemerintah menaikkan anggaran partai menjadi 1.000 untuk per satu suara. Tapi itu hanya satu bagian dari
ceruk pembenahan partai yang harus dilakukan. Ada yang harus dibangun seperti intraparti demokrasi. Ada yang kemudian harus dibangun, salah satunya yang paling penting Zaki adalah bagaimana partai menentukan siapa yang diusung menjadi calon kepala daerah. Karena pada faktanya di level internal partai, apalagi kemudian orang mau didukung oleh partai tertentu, dia harus bayar